Perhatikan pernyataan berikut ini. Urutan benar dan salahnya pernyataan tersebut adalah, oke, jadi soalnya itu ada 4 pernyataan, dan kita diminta untuk nyari nih pernyataan ini tuh benar atau salah, sesuai dengan wacana yang dikasih ya. Jadi soal ini soal modelan baru ya untuk SNBT dan juga AKM mungkin ya. Dan untuk menjawab soal ini harus hati-hati. Kenapa? Karena ada 4 pernyataan dan kita diminta untuk nentuin benar salahnya sesuai dengan wacana yang di atas yang dikasih gitu. Dan harus tepat semua ya. Artinya kalau misalnya kita salah satu aja, pernyataannya kurang tepat, bisa jadi kita nggak dapat poin gitu. Jadi harus benar 4-4-nya, nggak boleh kayak salah satu atau salah 2 gitu. Oke, kita periksa dari pernyataan yang pertama ya. Ada 2 hipotesis utama fungsi Lorentz-Zebra. Oke, ini ada di paragraf kedua dari wacananya. Jadi kan ceritanya para peneliti ini ingin nyari tahu ya, kenapa sih zebra itu punya loreng hitam putih. Dan penelitian terbaru itu berfokus pada 3 kemungkinan atau 3 hipotesis utama di sini. Yaitu pertama, perlindungan terhadap gigitan lalat. Terus yang kedua itu termoregulasi atau pengaturan panas ya suhu tubuh. Dan yang terakhir itu kamuflase. Jadi jawaban yang tepatnya itu ada 3 bukan 2 ya. Jadi yang ini salah. Oke, yang kedua. Nyamuk merupakan ancaman umum bagi hewan di Afrika. Oke, tadi sebenarnya udah disinggung dikit ya bahwa salah satu hipotesisnya adalah perlindungan dari gigitan lalat bukan nyamuk. Dan ini juga dipertegas di paragraf selanjutnya bahwa lalat merupakan ancaman umum bagi banyak hewan di Afrika. Bahkan salah satunya kayak lalat sese ini bisa mengakibatkan atau jadi faktor bagi penyakit tidur yang cukup berbahaya bagi bukan cuma pada hewan ya, tapi pada kita juga manusia. Gitu. Jadi jawaban yang tepatnya bukan nyamuk tapi lalat di sini. Jadi yang ini juga salah ya. Terus yang ketiga, singa adalah salah satu predator bagi zebra. Nah, ini harus hati-hati ya, karena untuk soal tipe kayak gini, kita harus mastiin bahwa informasi yang tepat itu sesuai dengan apa yang dikasih di si wacananya. Gitu. Artinya kita nggak boleh narik asumsi berdasarkan apa yang udah kita tahu, tapi nggak ada di bacaan. Gitu. Artinya, buat tentuin ini benar atau salah, kita harus nyari tahu, ya ada nggak sih informasi bahwa singa itu memangsa zebra di si artikelnya. Dan untungnya di sini ada ya, terutama di paragraf yang terakhir bahwa zebra menghabiskan waktu lama di sabana terbuka. Loreng mereka juga tampak jelas, bukan di hutan lebat yang dapat membantu menyembunyikan mereka. Terus mereka juga cenderung lari ketika terancam predator dibandingkan sembunyi. Nah, selain itu, singa tampaknya tidak kesulitan untuk berburu zebra. Nah, di sini ada keterangannya ya, bahwa singa itu gampang berburu zebra. Artinya, singa makan zebra kan. Dia merupakan salah satu predator utama bagi zebra. Jadi yang ini benar. Itu. Terus terakhir, semua zebra mempunyai pola loreng yang seragam. Nah, ini salah ya, terutama kalau kita nyari informasi di paragraf yang keempat. Jadi, pada tahun 2014, tim Caro dan teman-temannya dari University of St. Andrew, mereka melakukan penelitian skala besar, mengumpulkan banyak data, banyak faktor untuk menentukan kenapa sih loreng zebra ini bervariasi. Nah, hasilnya ada temuan nih, bahwa pola loreng zebra itu lebih kentara pada lingkungan yang mendukung pertumbuhan lalat. Lebih kentara di sini maksudnya lebih jelas atau lebih rumit. Atau bisa dibilang bahwa zebra yang tinggal di lingkungan yang banyak lalatnya, itu pola garisnya itu lebih banyak, lebih rapat atau lebih berliku-liku, berlekuk-lekuk, gitu, lebih jelas kelihatan dibanding zebra yang tinggal di lingkungan yang jarang ada lalatnya. Makanya kenapa variasi ini mendukung hipotesis bahwa si loreng zebra ini berfungsi sebagai pelindungan terhadap gigitan lalat. Gitu. Jadi yang ini salah ya, karena nggak seragam, ada bervariasi. Gitu. Jadi kita bisa simpulin di sini bahwa jawabannya itu salah, salah, benar, salah, atau yang C ya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Manakah informasi yang memperkuat hipotesis bahwa loreng berperan sebagai anti lalat? Oke, ini menarik sih sebenarnya, dan ini levelnya mungkin lebih tinggi dibanding soal-soal yang sebelumnya ya. Kenapa? Karena soal-soal ini itu bukan cuma menguji kemampuan untuk menarik informasi apa aja yang ada di bacaan,
tapi ini kita mainin logika juga, karena disajikan beberapa informasi, dan yang diminta itu kita memilah informasi mana sih yang kira-kira bisa memperkuat atau memperlemah hipotesis tertentu, gitu. Ini sebenarnya walaupun ini soalnya literasi, tapi lumayan menguji scientific thinking juga sebenarnya, gitu, dan scientific method juga, gitu, karena kita diminta untuk menguji suatu hipotesis berdasarkan informasi yang dikasih di pernyataan yang ada di sini, gitu. Ini menarik sih, dan agak hati-hati ya, harus hati-hati. Oke, kita coba periksa yang pertama. Frekuensi gigitan lalat bervariasi pada lokasi dan periode musim tertentu. Nah, kenapa ini agak-agak tricky? Karena pertama, kita harus mastiin bahwa informasi ini benar atau salah. Terus, step kedua adalah kita harus mempertimbangkan bahwa informasi ini kalau benar, dia mendukung atau memperlemah hipotesis bahwa si loreng ini anti lalat atau bukan. Bisa jadi pernyataannya itu benar, tapi dia malah memperlemah hipotesis bahwa loreng itu anti lalat. Dia bisa jadi memperkuat hipotesis yang lain, entah itu soal kamuflase atau soal pengaturan suhu tubuh. Contohnya kayak pernyataan yang pertama ini. Frekuensi gigitan lalat bervariasi pada lokasi dan periode musim tertentu. Ini benar sebenarnya, ada di bacaannya. Itu terutama ini dikemukakan oleh pasangan ini ya, Allison dan Stephen Cobb. Mereka sepakat dengan kesimpulan Caro, cuma mereka meragukan gigitan lalat itu merupakan faktor pendorong utama seleksi terhadap pola loreng zebra. Nah, alasannya kenapa? Karena menurut mereka, gigitan lalat itu cuma ada di lokasi dan musim tertentu, contohnya kayak musim hujan dan lokasi yang basah atau lembab, yang dekat sungai misalnya. Maka dari itu, karena mereka cuma ada di waktu dan tempat tertentu doang, makanya lalat ini bukan ancaman utama bagi adanya loreng zebra gitu. Yang lebih mereka dukung adalah yang overheating-nya atau kepanasannya. Karena semua zebra tinggal di savana terbuka, dan savana terbuka itu pohonnya dikit gitu. Artinya zebra ini kejemur mataharinya lama nih sepanjang siang gitu. Artinya menurut mereka, Allison dan Stephen Cobb, zebra ini lebih terancam terhadap gangguan panas matahari yang terik dibanding gigitan lalat, karena lalat cuma ada di waktu dan tempat tertentu katanya. Jadi pernyataannya sendiri benar. Dia ada di bacaannya, dia dikemukakan oleh Allison dan Stephen Cobb. Nah, cuma di sini pernyataan ini atau informasi ini dia mendukung hipotesis yang kedua soal regulasi panas, bukan yang gigitan lalat. Justru ini jadi argumen bahwa enggak, sebenarnya gigitan lalat itu bukan ancaman utama menurut si Allison dan Stephen Cobb. Jadi yang ini walaupun pernyataannya benar, tapi dia tidak memperkuat hipotesis bahwa loreng berperan sebagai anti lalat gitu. Jadi ini memperlemah ya. Gitu. Terus yang kedua, keberadaan darah zebra pada isi perut lalat zase sedikit. Nah, kan tadi dibilang ya bahwa di artikelnya lalat adalah salah satu ancaman bagi banyak hewan di Afrika. Nah, terus di sini dijumpai nih bahwa ketika kita periksa isi perut lalat, darah zebra tuh dikit nih. Sedangkan darah hewan yang lain mungkin bisa jadi banyak gitu. Nah, terus kenapa si lalat ini dikit gigit zebra atau gigit zebra? Kenapa darah zebra dijumpai di perut lalat tuh dikit? Nah, alasannya salah satunya ya bisa jadi karena si lalat ini kesulitan mendarat. Gitu. Kenapa mereka kesulitan mendarat di kulit zebra? Ya karena kulit zebra ini loreng-loreng nih, hitam putih. Gitu. Yang ada juga di bacaannya ya. Terutama di sini, paragraf kelima ya. Karena mereka tidak mampu mengenali titik pendaratan yang tepat pada kulit yang berloreng. Artinya, informasi ini mendukung hipotesis bahwa si loreng ini itu berperan sebagai anti lalat. Makanya mereka susah digigit oleh lalat. Gitu. Oke, yang ketiga selanjutnya, zebra dapat terserang penyakit flu kuda yang ditularkan oleh lalat. Nah, ini memperlemah. Kenapa memperlemah? Ya karena kalau zebra terserang flu kuda, yang mana di sini dikatakan bahwa flu kuda ini ditularkan oleh lalat, artinya kalau misalnya kita lihat, ada zebra nih, terus dia sakit flu kuda nih, pasti zebra ini udah digigit oleh lalat. Gitu. Karena dia digigit oleh lalat, artinya loreng kurang efektif sebagai anti lalat. Gitu. Makanya dia memperlemah hipotesis loreng sebagai anti lalat ya. Gitu. Nah, terus yang keempat,
pola loreng zebra lebih jelas dan rumit pada lokasi yang mendukung pertumbuhan lalat. Nah, ini benar ya di sini. Dan ini juga ada informasinya di paragraf keempat bahwa ditemukan bahwa pola loreng itu lebih kentara pada lingkungan yang mendukung pertumbuhan lalat. Artinya, zebra-zebra yang tinggal di kawasan yang banyak lalatnya itu lorengnya lebih rumit atau lebih jelas gitu dibanding zebra yang tinggal di lingkungan yang sedikit lalatnya. Itu artinya ada korelasi nih antara pola garis loreng-loreng yang rumit dengan keberadaan lalat. Semakin banyak lalat, semakin rumit pola garis-garis pada kulit zebra. Kayak gitu. Nah, yang terakhir, lalat sulit mendarat pada lokasi yang bergaris-garis. Nah, ini juga tadi ya, udah disinggung dikit. Ini juga benar ya. Itu jadi yang mendukung hipotesis bahwa loreng ini berperan sebagai anti lalat adalah yang nomor 2, 4, dan juga 5. Jadi jawabannya di sini yang D ya. Di antara subspesies zebra tersebut, manakah yang paling rentan akan serangan lalat berdasarkan hipotesis Karo? Oke, jadi di soalnya kita dikasih ada 4 subspesies zebra, yaitu Grevy's zebra, Hartmann Mountain zebra, Plain zebra, dan terakhir quagga. Yang mana kalau misalnya kita lihat gambarnya, mereka semua ini punya pola loreng yang beda-beda gitu. Dan yang ditanyain, kira-kira dari keempat zebra yang lorengnya beda-beda ini, mana yang paling rentan akan serangan lalat berdasarkan hipotesis Karo. Oke, kita coba cari dulu apa sih hipotesis Karo ini. Jadi, tim Karo itu ngomong bahwa loreng zebra itu fungsinya salah satunya sebagai anti lalat gitu. Taunya dari mana? Karena mereka melakukan penelitian, terus hasilnya itu ditemukan bahwa pola loreng lebih kentara pada lingkungan yang mendukung pertumbuhan lalat. Artinya, zebra-zebra yang tinggal di lingkungan yang banyak lalatnya itu lorengnya lebih rapat atau lebih rumit. Sedangkan zebra-zebra yang tinggal di lingkungan yang sedikit lalat, polanya nggak begitu kelihatan atau polanya itu nggak terlalu rumit gitu. Ya, itu kurang lebih kesimpulan dari hipotesis Karo tadi. Nah, terus untuk menjawab soalnya, kita harus ngebandingin nih di antara 4 subspesies zebra ini, mana yang polanya paling sederhana atau paling nggak rumit. Nah, ini udah jelas nih, yang nomor 4. Kenapa yang nomor 4? Karena pada subspesies quagga ini, dia lorengnya bahkan cuma ada di bagian depan doang kan, bagian belakangnya enggak nih polos gitu. Nah, artinya kita bisa ngambil kesimpulan bahwa si quagga ini dia tinggal di habitat yang lalatnya dikit, ya kan? Jadi ketika dia dipindahin di habitat yang banyak lalatnya, nah bagian-bagian ini, bagian-bagian belakangnya yang nggak berloreng ini bakal banyak dikerumunin sama lalat karena nggak ada loreng-lorengnya gitu. Sedangkan Grevy's zebra atau Hartmann Mountain zebra atau Plain zebra, mereka kan lorengnya lumayan rapet ya. Ini mungkin Plain zebra mungkin nggak terlalu rumit ya, yang 1 dan 2 ini lebih rumit gitu. Nah, kita bisa mengasumsikan bahwa 1, 2, dan 3 ini mereka tinggal di lokasi yang lalatnya cukup banyak gitu. Jadi, kalau ditanya yang paling susceptible atau yang paling rentan terhadap gigitan lalat, ya jawabannya yang nomor 4. Karena bahkan lorengnya cuma ada di depan doang, yang belakangnya enggak gitu. Artinya yang bagian belakang ini bisa jadi sasaran empuk bagi gigitan lalat gitu. Jadi jawabannya yang E di sini. Temuan manakah yang dapat memperkuat hipotesis bahwa loreng zebra membantu termoregulasi? Oke, ini sama dengan soal-soal sebelumnya ya. Hati-hati buat ngerjain soal kayak gini, karena pertama, bukan cuma kita harus nentuin bahwa pernyataannya itu benar atau salah, tapi juga kita harus mempertimbangkan apakah pernyataan ini itu bisa memperkuat atau justru memperlemah hipotesis gitu. Dan hipotesis juga kan ada beda-beda ya gitu. Dan di soal ini sendiri yang diperiksa adalah hipotesis soal termoregulasi nih atau pengaturan panas. Oke, kita coba periksa dari pernyataan yang pertama ya. Adanya hewan berloreng sebagai selain zebra yang tinggal di kawasan yang panas. Oke, kan hipotesisnya adalah salah satu fungsi dari loreng pada zebra adalah buat ngatur suhu tubuh. Artinya, zebra itu suhu tubuhnya lebih stabil dibanding lingkungannya gitu. Jadi, kalau lingkungannya panas, suhu zebranya
tetap stabil. Kalau lingkungannya dingin, suhu zebranya juga tetap stabil kayak gitu. Kenapa? Ya karena tadi loreng hitam itu bisa nyerap panas, sedangkan loreng putih itu bisa mantulin panas. Kayak gitu kan dasar argumennya ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita periksa suhu zebra ini suhu tubuhnya itu stabil, nggak terlalu bergantung pada suhu lingkungannya yang panas atau dingin kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada hewan lain yang bukan zebra, tapi dia berloreng dan dia ini tinggal di kawasan yang panas, ini bakal mendukung hipotesis bahwa loreng ini bisa membantu zebra mengatur panas. Karena, oh hewan lain juga sama nih, dia berloreng juga, dan dia juga nggak kepanasan. Gitu. Artinya loreng ini bisa membantu untuk menstabilkan suhu tubuh. Gitu. Jadi yang satu bisa memperkuat gitu hipotesisnya. Oke, yang kedua, suhu tubuh zebra berubah seiring dengan perubahan suhu lingkungan. Nah, ini yang kurang tepat. Karena justru harusnya dengan adanya loreng, dia suhu tubuhnya lebih stabil. Artinya kalau lingkungannya tinggi banget atau dingin banget, suhu tubuh zebra tetap. Gitu. Dia nggak bergantung pada suhu lingkungannya. Gitu. Karena dia punya loreng. Gitu. Jadi yang nomor 2 ini kurang sesuai ya, atau katakanlah bisa jadi memperlemah hipotesis yang loreng itu bisa membantu pengaturan suhu. Gitu. Yang nomor 3 nih, suhu tubuh zebra lebih stabil dibanding suhu tubuh kuda yang tinggal di lokasi yang sama. Nah, ini harusnya bisa memperkuat. Kenapa? Karena zebra ini punya loreng. Karena dia punya loreng, makanya suhu tubuhnya stabil. Sedangkan kuda yang tinggal di lingkungan yang sama dengan zebra, dia kan nggak punya loreng nih, maka dari itu dia kepanasan atau kedinginan gitu. Sedangkan zebra ini lebih stabil karena dia punya loreng. Kuda nggak punya loreng, makanya dia nggak stabil gitu. Artinya dia memperkuat hipotesis bahwa loreng ini fungsinya buat menstabilkan suhu tubuh gitu. Oke, yang nomor 4. Loreng zebra lebih tampak jelas pada habitat dengan suhu berfluktuasi. Ini juga benar. Artinya, kalau si zebranya ini tinggal di suhu yang panas dan dingin, sering berubah-ubah, makanya disebut fluktuatif gitu. Jadi kayak siangnya panas banget tapi malamnya dingin banget. Nah, justru loreng zebra itu fungsinya buat mencegah itu, biar suhu tubuhnya stabil, nggak ngikut sama lingkungan. Artinya, kita bisa mengasumsikan bahwa semakin suhu lingkungannya itu cepat berubah-ubah, justru loreng zebra di sini tampak jelas gitu, karena fungsinya lebih penting buat ngatasin lingkungan yang bervariasi begitu gitu. Makanya loreng zebra ini salah satu adaptasi terhadap perubahan suhu yang kayak gitu. Sedangkan kalau zebra yang tinggal di lingkungan yang nggak terlalu banyak berubah suhunya, gitu, nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin, artinya dia nggak butuh loreng yang begitu jelas kan. Karena suhunya toh nggak terlalu banyak berubah gitu. Makanya nggak perlu loreng yang banyak atau yang jelas kayak gitu. Nah, yang terakhir, objek yang berloreng memiliki suhu sama dengan objek yang polos. Nah, ini justru memperlemah. Artinya kalau gitu, nggak ada bedanya dong. Mau zebra atau mau objek berloreng atau enggak, suhunya sama. Artinya nggak ada bedanya. Nggak ada ngaruhnya apakah dia berloreng atau enggak gitu. Makanya loreng ini berarti nggak terlalu ngatur suhu tubuh dong kalau gitu. Orang suhunya sama nih antara yang berloreng atau enggak gitu. Makanya dia memperlemah justru terhadap hipotesis soal pengaturan suhu tubuh ini. Jadi pernyataan di antara 1 dan 5 yang memperkuat hipotesis bahwa loreng pada zebra itu bisa membantu pengaturan panas adalah yang nomor 1, nomor 3, dan juga nomor 4. Jadi jawabannya yang A ya.